Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Oh ya, ini masih cukup pagi sekali ya. Jam 5.45. Jadi jam 6 kurang seperempat dan kita mau ngetrip dari Blitar menuju ke Surabaya. Nah, dari Blitar menuju ke Surabaya nanti kita menemukan kuliner apa aja. Jadi pastikan tonton video ini sampai tuntas ya. Makasih semuanya. Kali ini kita bakalan ngajak kamu ngetrip dari Blitar menuju Surabaya. Tentu kita tidak ngetrip sendirian ya friend. Always ditemani sama si Putih. Dan tentu saja abangnya si Putih yang merangkap sebagai driver sekaligus kameramen. Wih, banyak amat jabatannya. Oke friend, saat ini kita tengah berada di pusat pemerintahan Kabupaten Blitar. Ini ibu kotanya Kabupaten Blitar ya. Dan di sebelah kanan kita ini adalah kantor Bupati Blitar. Nah, ini kemarin baru saja ada event dari KPU Kabupaten Blitar. Ini adalah suasana pagi hari yang ada di kantor Bupati Blitar. Dari kantor Bupati Blitar, kita bergeser agak ke timur. Sepertinya kok kita mulai kelaparan ya. Jadi gimana kalau kita berhenti sejenak untuk sarapan? Menu kali ini adalah nasi pecel lambe doer. Nah, dari judul warungnya aja udah kelihatan kan? Jika nasi pecel ini pedasnya bakalan cetar membahana. Oke, yang menarik di Kanigoro itu adalah pecel lambe doer. Ini pedas sekali ya teman-teman ya. Bisa dilihat penampakannya. Dari penampakannya saja sudah membuat kita merinding. Nah, lu tuh lihat. Mantap kan? Kita cobain dulu ya sarapan pagi hari ini pecel lambe doer. Ini pedasnya jelas-jelas membuat lambe turah menjadi doer. Pecel lambe doer berada di Jalan Irian nomor 5 Kanigoro Blitar. Warung ini bukanya mulai jam setengah 5 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kalau harga seporsinya sih Rp10.000, sudah lengkap dengan lauk bakwan jagung, tempe goreng dan juga rempeyek. Kalian yang tidak bisa makan pedas bisa request tidak pedas sama sekali atau yang pedasnya itu tipis-tipis. Puas menikmati nasi pecel, kita lanjutkan perjalanan ini ya. Teh satu sama teh hangatnya satu mbak. 29. Mbak aku pakai kris nggak boh? Enggak. Nah friend, dengan kecepatan sedang ya, kita saat ini sudah melintas di Bendungan Lahor. Bendungan Lahor ini yang memberikan batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang. Nah, kita bisa melihat di sekitar bendungan ini ada penjual ikan bakar ya. Banyak sekali penjual ikan bakar, kemudian ada warung-warung seperti warung pecel, ada juga ini kopi ya. Kayaknya enak ya jam-jam segini ini kita ngopi dulu dengan view pemandangannya adalah Bendungan Lahor. Inilah Bendungan Lahor. Sepertinya aku tertarik untuk mencoba ngopi di sekitar wisata ini deh. Kita parkirkan si Putih dulu ya.
sandal jepit ya. Sini. Kamu mau nyari kopi? Mbak, kopi? Kopi hitam? Satu. Kopi hitam satu. Kalau yang lek gorengan, ambil di bawah. Bawa pohon mereka nggih. Nggih. Ternyata nggak hanya ngopi, tapi juga menikmati tahu goreng yang masih panas. Ditambah sedikit petis, rasanya itu benar-benar nikmat. Segelas kopi hitam ditambah 4 tahu goreng petis, totalnya habis 13.000 saja. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Bendungan Lahor dibangun untuk membendung Sungai Lahor, salah satu anak Sungai Brantas. Nah, bendungan ini mulai dibangun pada tahun 1973 dan selesai dibangun pada tahun 1977. Nah, pada tahun 2014 terjadi sedimentasi, sehingga total kapasitas dari waduk yang terbentuk akibat dibangunnya bendungan ini diperkirakan tinggal 29 juta meter kubik. Dengan kapasitas aktif sebesar 24,5 juta meter kubik dan kapasitas non-aktifnya sebesar 4,5 juta meter kubik. Ya, friend, yang ada di depan kita ini adalah Wisata Lahor. Nah, itu ada tulisannya Wisata Lahor ya. Wisata ini sekaligus menjadi tempat yang membatasi ya antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Jadi suasana di sini itu teduh banget ya, makanya nggak heran kalau mungkin banyak berjajar warung-warung kecil, warung-warung kopi dan makanan-makanan, karena memang suasananya menyenangkan sekali berada di sini. Nah, di depan ini adalah rest area. Jadi kalau perjalanan dari Blitar menuju ke Malang, kalian akan menemukan rest area ini. Rest area ini juga selain menjadi rest area wisata, juga dilengkapi dengan toilet, kemudian ada musola. Karena sepertinya ada event, jadi harus ditutup, kita dialihkan ke sini. Ini berarti nanti belok ke kiri, ke kanan, ke kanan. Belok kiri nggak boleh. Yang di sebelah kanan kita ini adalah alun-alun Kota Malang. Nah, ada yang mungkin dulu pernah punya kenangan di alun-alun Kota Malang. Terus di depan itu ada Ramayana, Robinson dan kawan-kawannya ya. Ini zamannya Vita masih kecil itu ini menjadi salah satu mall yang recommended ya. Jadi dulu kalau nge-mall itu ya di sini, di seputaran alun-alun Kota Malang ini. Ternyata ada pengalian arus nih karena ada event, tapi akhirnya bisa lewat juga kok di Kayu Tangan. Nah teman-teman, kita saat ini melewati Kayu Tangan Heritage ya.
Kalau berdasarkan penelusuran Vita Cerita sih, jalan ini dinamakan Kayu Tangan karena dulunya di kiri dan kanan itu tumbuh semacam tumbuhan yang daunnya itu seperti telapak tangan melebar begitu. Jadi makanya di sini dinamakan Kayu Tangan. Sepanjang jalan ini merupakan kawasan wisata bersejarah dan merupakan ikon baru yang ada di Kota Malang. Kalian bisa menemukan di sepanjang jalur ini ada kafe-kafe bernuansa vintage. Kemudian ada bangunan-bangunan ala Belanda ya. Nah, seperti ini. Nah, keren kan? Makanya tempat ini dinamakan Kayu Tangan Heritage. Kalau kalian mungkin sedang ada perjalanan di Kota Malang, jangan lupa mampir ya, sempatkan mampir di Kayu Tangan Heritage karena ini memang surganya konten kreator. Oke, friend, saat ini kita sudah masuk tol Singosari ya. Tol ini menjadi penghubung dua kota utama di Jawa Timur, yakni menghubungkan Kota Malang dengan Surabaya. Jadi kalau menurut informasi yang kita terima, tol ini panjangnya kurang lebih sekitar 33 km ya. Saya pasnya kurang paham sih berapa, cuman kita pakai ukuran kira-kira aja, kurang lebihnya 33 km. Ini membentang antara gerbang tol Malang hingga pintu tol Waru nanti ya. Jadi dulu sebelum adanya pembangunan tol Singosari ini, perjalanan Malang Surabaya itu bisa 4-5 jaman begitu ya. Tapi setelah adanya pembangunan jalan tol ini bisa memangkas waktu, jadi antara Malang ke Surabaya itu hanya sekitar 1 sampai dengan 2 jam saja. Jam 11:35 kita masuk tol Singosari dan sepertinya kita sedikit berubah pikiran nih friend. Jadi rute perjalanan yang awalnya langsung ke Surabaya, kita sedikit berubah karena kita mau kulineran dulu di Bangil. Menurutku jalan tol ini menawarkan view yang keren. Jalur ini membelah perbukitan dan di depan sana itu nampak beberapa gunung seperti Gunung Belirang dan juga Gunung Arjuno. Untuk info detail tarif tol dari tol Singosari ke Bangil dan Bangil ke Surabaya bisa dilihat di sini ya, friend. Belum sampai di tol Surabaya, tapi kita sepertinya sudah kelaparan karena waktu sudah mulai menunjukkan kalau jam 12 siang itu waktunya kita makan siang. Jadi kita putuskan untuk turun dulu sebentar di tol Bangil. Setelah itu kita akan kuliner di Bangil dulu ya. Oke, kulinernya apa aja? Jadi pastikan tetap di Vita Cerita teman-teman ya. Akhirnya sampai juga kita ke Bangil. Bangil itu merupakan ibu kota Kabupaten Pasuruan ya. Jadi di sini itu kita mau kuliner nasi punel Hajahlin. Oke. Mungkin kalau nanti kita ke Bangil lagi, kira-kira ada referensi kuliner apa lagi ya? Mungkin ini teman-teman yang standby di Vita Cerita mungkin bisa memberikan informasi di melalui kolom komentar. Jadi nanti kalau Vita Cerita mau ke Bangil lagi, kira-kira ada menu kuliner apa gitu ya. Oke, setelah dari nasi punel, nanti kita akan lanjutkan perjalanan ke Surabaya. Untuk tetap di Jalan Ayani, Jalan Raya Pantura. Tidak ada sumber yang pasti yang mengemukakan asal-usul kota Bangil. Akan tetapi, sekelompok mahasiswa pernah mengatakan bahwa Bangil itu berasal dari Bahnilmu, mengacu pada ulama yang dikenal sangat berani dalam membela agama Islam. Makanya Bangil juga dikenal sebagai kota santri.
Nasi Punel Bu Hajahlin ini berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gempeng, Kecamatan Bangil, Pasuruan. Bukannya mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Warungnya nggak pernah sepi ya. Berbagai lauk disediakan mulai babat, paru, empal, dan juga ayam. Disebut nasi punel karena lauknya itu berlimpah. Jadi nasi punel itu selain nasi putih, terdapat isian kelapa sangrai yang rasanya itu gurih. Terus lauk ditambah tahu bumbu Bali, ada mendol dan juga lento, serta disajikan di atas piring yang beralaskan daun pisang. Harga nasi punel di sini mulai dari Rp25.000, tergantung lauknya apa ya. Puas menikmati nasi punel, perjalanan kita lanjutkan ke Surabaya. Hampir merapat di jam 2 siang nih, akhirnya sampai juga di Surabaya. Kota yang secara filosofi merupakan perjuangan darat dan laut yang dilambangkan dengan pertempuran ikan sura dan juga buaya, yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya itu muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Kata Surabaya sendiri juga diyakini sebagai perpaduan dua nama tokoh besar pada masa lampau, yaitu Suropati dan juga Purbaya. Kuliner yang menarik di Surabaya sebenarnya banyak sekali ya friend. Namun kali ini kita OTW menuju Bebek Tugu Pahlawan. Jadi kita mau kuliner Bebek Tugu Surabaya. Ini dulu di depannya Tugu, di depan situ dulu. Ya. Oh ya. Dinamakan Bebek Tugu Pahlawan karena dulunya sebelum berpindah, pengunjung biasanya memadati sepetak warung sederhana tepat di depan Monumen Tugu Pahlawan. Bebek ini sekarang sudah berpindah di Jalan Pasar Turi nomor 25C, Bubutan, Surabaya. Meski tempatnya bergeser, namun cita rasa Bebek Tugu Pahlawan masih orisinil, sama seperti awal buka pada tahun 80-an. Jadi friend, kalau sudah di Surabaya kita harus kuliner makanan khas yang ada di Surabaya itu. Nah, contohnya ini ada Bebek Tugu Pahlawan. Jadi bebek ini sekarang pindah ya di depan, masih di depan Tugu Pahlawan sih, tapi agak bergeser gitu loh. Jalannya ini agak muter-muter, jadinya agak bingung tadi ya. Tapi yang jelas di depan kita ini sudah ada bebek. Nah, ini ada kemudian kayak ada taburan kelapa ini. Ini rasanya gimana? Rasanya rasanya gurih sekali. Jadi pastikan terima kasih tetap di Vita Cerita. Harga seporsi bebek paha super cukup 26.000 saja. Gimana? Worth it kan? Oke friends, sampai di sini dulu cerita Vita hari ini. Yang sudah setia mulai dari perjalanan dari Blitar, kemudian kita nangsang ke Bangil, terus akhirnya sampai juga kuliner di Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Baik, terima kasih kebersamaannya dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Yuk, bye-bye.